warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik-baik ya. Baik, Bu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Ibu absen dulu ya. Ya, Apa Bu. ada yang tidak hadir hari ini? Lengkap, Bu. Lengkap semua, Bu. Alhamdulillah. Itu tolong bangkunya dibetulkan aku ya. Ya, Bu. Bajunya dirapikan. Ya, Bu. Ya. Bu. Oke. Ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca Ummul Quran dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Baik anak-anak ibu semua, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Ada yang masih ingat bagaimana kondisi masyarakat Madinah sebelum masuknya Islam? Ada, Bu. Ya, silakan Saimi. Kalau masyarakat Madinah sebelum Islam yang kemarin itu dari segi ketuhanannya, Bu, dari segi keapanya ketuhanan, Bu ya. Ya. Bahwa banyak agama seperti agama Yahudi, agama Nasrani, masyarakatnya, Bu. Seperti itu, Bu. Iya, pinter. Bagaimana Desma? Ya, mereka hidup bersuku-suku. Ada 2 kabilah kalau saya tidak salah. Arab, Yahudi, Bu. Suku Arab dan suku Yahudi. Oke, pinter. Ya. Bagaimana Santi? Dari segi akhlaknya orangnya lembut, Bu. Masyarakatnya lemah lembut. Oke, pinter-pinter anak ibu ya. Oke, kalau begitu hari ini kita melanjutkan dengan materi strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Ada yang tahu nggak strategi itu apa? Cara. Strategi. Iya, betul, cara. Strategi itu artinya cara. Cara Nabi Muhammad menyebarkan Islam di Madinah. Cara Nabi Muhammad mendakwahkan ajaran Islam ke masyarakat Madinah. Ada yang tahu ada berapa strategi Nabi Muhammad menyebarkan dakwahnya di Madinah? Belum. Ceramah, Bu. Ceramah. Apalagi? Nabi membangun masjid kalau nggak salah. Ya, Nabi membangun masjid. Ada lagi? Oke, kalau begitu Ibu yang jawab ya. Sekalian nanti sub-sub strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah ini akan Ibu berikan sebagai bahan diskusi anak-anak Ibu semua. Bisa ya? Bisa, Bu. Insyaallah, Bu. Bisa. Oke, Ibu sebutkan ya, nanti anak-anak Ibu semua yang akan membahasnya. Ya, strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah itu ada 4. Yang pertama tadi dijawab sama Desma, membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Yang ketiga, membuat peraturan atau perjanjian antara muslim dan non-muslim. Yang keempat, membuat aturan-aturan baru di bidang politik, sosial, dan ekonomi.
Itu ada 4 nakku ya. Jadi sebentar Ibu buka dulu bahan pelajaran kita hari ini ya. Ya, Bu. Biar lebih mengerti nakku ya. Ya. Iya, ini dia. Ya. Mari tuh. Tuh. Ya, ini dia. Ya, Bu. Ya, udah dapat ya? Belum, Bu. Udah. Bentar ya. Ada macet sedikit ini, macet. Sebentar. Habis baterainya, Bu. Ya, udah. Ya, Ya. Udah, Bu. Iya. Silakan dibaca dulu anak-anak Ibu semua. Ya. Ini penyebab hijrah. Bu, halaman satunya Silakan mana, Bu? dibaca juga. Ya, silakan dibaca dulu. Setelah ini mungkin ada permasalahan akan kita diskusikan. Ya. Ya, ini dia 1 pembangunan masjid. Ya, masjid itu selain sebagai sarana ibadah, masjid juga digunakan sebagai sarana pendidikan, musyawarah dan tempat pengadilan. Sejenis kantor lah digunakan oleh Rasulullah pada saat itu ya. Kemudian yang kedua ada mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin ini yaitu orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Kaum ansor adalah orang Madinah yang menyambut kedatangan orang-orang Mekah. Ya. Jadi tujuan Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor ini adalah untuk menghilangkan rasa kesukuan, menghilangkan kepentingan keturunan. Nabi Muhammad ingin persaudaraan itu atas asas agama Islam. Ya, bisa dimengerti aku ya? Bisa, Bu. Oke. Kita lanjut yang ketiga yaitu membuat kesepakatan antara muslim dan non-muslim. Ya, perjanjian ini dibuat oleh Rasulullah dengan orang-orang non-muslim agar terjadi kedamaian di kota Madinah yang disebut dengan Piagam Madinah atau Mitsak Madinah. Ya, beberapa isi dari Piagam Madinah bisa dibaca, Nak? Bisa, Bu. Ya, silahkan dibaca dulu. Di situ ada 4 poin. Yang kesemuanya adalah menyangkut tentang toleransi. Toleransi beragama, toleransi kesukuan. Mungkin saat ini kita kenal itu dengan moderasi agama ya. Ternyata moderasi beragama itu sudah diterapkan oleh Rasulullah dari zaman dulu. Sampai sekarang berlaku itu ya, alhamdulillah. Udah. Dari yang ketiga ini, apa ada pertanyaan? Dari ulang ya. Dari awal silahkan dibaca kembali. Apakah ada permasalahan dari setelah dakwah Nabi Muhammad ini?
Nah, baca kembali biar kita diskusikan. Bagaimana Saimi? Ya Pak Bu, Apa ada permasalahan di sini? ada Bu. Apa itu? Ini kan kalau apa Nabi itu pertama sekali bangun masjid. Ya, Nah, jadi masjid itu digunakan sebagai pusat gitu Bu ya. iya, Kegiatan sebagai pusat. kegiatan Segala-gala kegiatan di situ. kegiatan pendidikan, musyawarah dan Kalau tempat pengadilan ini gimana nih Bu? Oh, Masjid jadikan tempat misalnya, pengadilan. ya, Ibu jawab ya. Ya Bu. Atau mungkin kawan-kawannya mau menjawab dulu. Santi, bagaimana pendapat kamu, Nak? Pengadilan itu mungkin orang-orang yang diadili kayak apa tuh nak Bu? Kayak orang-orang yang bersalah terus diadili di masjid gitu nak Bu? Ya, bisa. Pinter. Bagaimana, Desma? Ya, kalau menurut saya eh, untuk ruang pengadilan bisa juga seperti yang disampaikan oleh Santi tadi, Bu. Ya, betul, segitulah. Misalnya ada orang yang sedang bermasalah, mencuri lah, atau merampok lah, dibawa ke pengadilan dan diadili oleh Rasulullah. Seperti itu. Pinter. Tuh, ada lagi? Ini Bu, yang mau saya tanyakan. Oh, mengenai pembangunan masjid ini. Oh, yang pernah saya baca, kan di Madinah itu yang saya tahu gitu, Masjid Kuba itu tidak salah, kan ini ada 2 masjid yang dibangun, Bu. Ya. Iya, iya. Ya. Kalau di Madinah itu kan ada Masjid Nabawi. Tidak salah Masjid Kuba itu pada masa Nabi berada di Mekah. Itu apakah berdekatan masjidnya, Ibu? Ada yang bisa jawab, Nak? Atau menurut Desma bagaimana? Bu, saya Bu. Karena, ya, Sami silakan. Iya Bu, kalau Masjid Kuba itu kemarin kan sudah kita pelajari itu Bu kan, bahwa Nabi Ya. membangunnya pas Nabi Pinter. di perjalanan dari Makkah menuju Madinah. Di perjalanan Ya. jaraknya ke Madinah itu lumayan jauh gitu Bu kan. Nah, itu kemarin berarti sebelum Madinah, bukan di Madinah, iya kan Bu? Ya. Sebelum Madinah, Masjid Kuba itu dibangun sebelum kota Madinah dan Masjid Nabawinya ada di Madinah. Di dalam kota Madinah. Madinah. Iya. Pinter anak-anak Ibu semua ya. Oke, bagaimana Santi? Apa pertanyaan? Enggak Bu. Ya. Kalau begitu, apa kita simpulkan saja ya? Oke, jadi strategi Nabi Muhammad di Madinah itu yang pertama pembangunan masjid. Masjid itu digunakan sebagai sarana pendidikan, musyawarah dan pengadilan. Kemudian yang kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor yang bertujuan untuk menghapus segala sifat-sifat kesukuan, ya, sifat-sifat mementingkan keturunan. Kemudian persaudaraan itu di atas agama Islam semuanya. Tidak ada kepentingan politik dan segala macamnya. Nah, ya. Kemudian yang ketiga yaitu ada membuat perjanjian antara orang Muslim dan non-Muslim yang disebut dengan Piagam Madinah. Enak ya? Ya. Oke, insya Allah kita akan berjumpa minggu depan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.